Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengulangi aktivitas kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan, untuk menyebarkan kerajaan Allah melalui pemberitaan Injil kesukaan itu. Saya akan menyanyikan lagu pujian bagi Tuhan. Demikian. Ku berbahagia, damai penuh, sesudah Yesus pemilikku. Aku beroleh iman teguh, semua dosaku telah ditebus. Mari saksikan kuasa Tuhan, tiada taranya kuasanya, kemurahannya dan berkatnya. Pujilah Yesus selamanya. Bapak dan Ibu, saya akan membacakan firman Tuhan yang tertulis pada kitab Amos pasal 9 ayat 15. Demikian tertulis. Maka aku akan menanam mereka di tanah mereka, dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka. Firman Tuhan Allahmu. Nats ini adalah nubuat daripada Nabi Amos tentang janji Tuhan mengenai keselamatan Israel. Tuhan berjanji bahwa Dia akan menanam mereka di tanah mereka, dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang telah diberikan oleh Allah kepada mereka. Maksudnya di sini bahwa Tuhan Allah akan menanam mereka di tanah mereka. Di situ ialah maksudnya ditanam, dia tidak akan dicabut. Umat Allah akan tetap berdiam di negeri itu, ditanam untuk tumbuh dan berbuah. Di sini dikatakan pada ayat 11, pada hari itu aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dinding dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti di zaman dahulu kala. Nah, ini saya katakan tadi sebagai nubuat bahwa pondok Daud, maksudnya di situ bangunan-bangunan yang didirikan oleh umat Israel pada masa kejayaan Raja Daud yang telah diruntuhkan, itu akan kembali dibangun, serta dinding-dindingnya, tembok-temboknya yang telah dihancurkan akan dipulihkan kembali, akan ditutup kembali. Pecahan-pecahan dindingnya itu akan kembali seperti layaknya istana atau bangunan-bangunan serta tembok-tembok yang bagus
maka Tuhan Allah akan memberikan keselamatan bagi umatnya dan akan melindunginya. Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang kekasih, saya menyampaikan renungan ini kepada kita supaya kita bisa melihat apa yang telah terjadi di dunia ini, satu demi satu nubuat Allah itu yang disampaikan oleh nabi-nabinya, satu demi satu telah terwujud. Memang Allah itu tidak serta-merta mewujudkan yang dinubuatkannya. Nubuat tentang keselamatan yang dijanjikan Allah itu akan berproses. Kenapa harus berproses? Memang demikianlah, karena manusia itu mempunyai hati dan pikiran serta niat yang bisa berubah setiap waktu sesuai dengan iman kepercayaannya. Bila dinubuatkan bahwa akan terjadi malapetaka, maka manusia itu diberikan kesempatan untuk bertobat, sehingga di dalam pertobatan mereka itu Tuhan Allah akan memberikan keselamatan kepada mereka, sehingga malapetaka yang akan disampaikan, yang akan diwujudkan itu tidak menimpa orang-orang yang percaya dan beriman. Inilah yang perlu kita renungkan dan kita kumandangkan ke seluruh dunia, bahwa Tuhan Allah itu memang ada, dan Tuhan Allah itu punya rencana yang baik kepada umat yang percaya kepadanya. Akan tetapi menjadi malapetaka bagi orang yang menentang Allah. Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, di masa kita ini, di masa dunia maya, bahwa apa yang menjadi pembicaraan, berita-berita akan disampaikan ke seantero dunia. Orang akan mudah menangkap berita-berita yang terjadi di mana-mana. Itulah makanya sebagai umat Kristen, laskar-laskar Kristus, saya garis bawahi dalam hal ini, yang dimaksud dengan laskar Kristus itu adalah pejuang-pejuang untuk menentang segala kejahatan-kejahatan, perbuatan-perbuatan iblis. Itulah artinya laskar Kristus. Kita adalah laskar-laskar Kristus yang sedang berjuang. Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, jangan biarkan saudara-saudara kita berjuang sendiri. Memang banyak di dunia ini, banyak hamba-hamba Tuhan yang telah pandai, telah pintar, telah terampil di dalam menyampaikan berita sukacita, telah begitu luar biasa untuk menyampaikan berita-berita tentang kerajaan Allah. Akan tetapi kita tidak boleh membiarkan mereka sendirian. Kita harus bersama-sama. Sebagaimana adanya kita memahami firman Tuhan itu, Roh Kudus akan memberikan kepada kita kemampuan. Bapak dan Ibu, jangan ragu. Ikutlah serta berpartisipasi di dalam menyuarakan firman Tuhan tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah telah datang ke dunia ini, dan itu harus kita bangunkan
supaya kerajaan Allah itu semakin meluas. Artinya orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus semakin bertambah. Dan Yesus sudah berkata bahwa di dalam penginjilan bahwa semua lidah, semua lutut, semua akan bertekuk lutut di hadapan Tuhan Yesus Kristus, dan semua lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Inilah yang akan kita kumandangkan, inilah yang akan kita suarakan kepada semua penghuni dunia ini. Karena Yesus telah memerintahkan itu kepada murid-muridnya dan juga kepada kita yang disampaikan secara estafet. Perintah Yesus Kristus itu perintah Tuhan Yesus Kristus itu telah sampai kepada saudara-saudara, kepada kita semua, kepada saya. Dasar saya menyampaikan firman Tuhan itu, bahwa saya adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, sehingga saya bertanggung jawab harus menyampaikan berita sukacita itu kepada semua bangsa. Yesus berkata, pergilah sampai ke ujung bumi, beritakanlah firman Tuhan, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka ke dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ingatlah, percayalah bahwa aku akan menyertaimu sampai kepada akhir zaman. Jadi, dalam hal ini Bapak dan Ibu, kita harus bersemangat. Kita tidak boleh takut. Jangan kita takut kepada orang yang tidak bisa menghilangkan nyawa. Maksudnya di sini, jangan kita takut kepada yang bisa membunuh daging, tetapi tidak bisa membunuh jiwa. Karena jiwa kita itu dipegang oleh Allah. Allah berkata melalui firman-Nya yang disampaikan bahwa Allah itu akan memegang kita, akan menjaga kita seperti menjaga biji matanya. Umat Tuhan Allah adalah seperti biji mata Tuhan Allah. Itulah makanya saya menyuarakan firman Tuhan ini. Karena perintah Tuhan Yesus Kristus itu yang pertama. Dan selanjutnya, kita semua tidak boleh membiarkan saudara-saudara kita itu berjuang sendiri. Kita harus sama-sama berjuang sebagai laskar-laskar Kristus untuk mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan, untuk mengalahkan kuasa iblis, untuk mengalahkan kejahatan, sehingga dunia ini menjadi terang benderang. Tidak ada lagi kejahatan. Namun ingat Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, kita hanya dapat berjuang dengan menyuarakan firman Tuhan, memuji dan memuliakannya. Namun yang menentukan terwujudnya dunia yang terang benderang itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Kita hanya bekerja, melakukan pekerjaan yang diberikan oleh Tuhan. Namun, tumbuh kembangnya itu ditentukan oleh Roh Kudus. Roh Kuduslah penentu utamanya. Semoga Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, ikut serta menyuarakan firman Tuhan. Jangan ragu dan jangan bimbang. Tetaplah di dalam penginjilan, tetaplah kita satu tim, sama-sama menyuarakannya. Apakah melalui renungan, apakah melalui doa-doa,
apakah melalui nyanyian-nyanyian pujian. Itu yang kita lakukan. Itu artinya kita sudah sama-sama berjuang di jalan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.